Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa kami Anda semua diberkati oleh Tuhan. Baik di rumah, di perjalanan, apapun yang engkau alami, Tuhan campur tangan untuk memberkati kita. Pagi hari yang cerah indah ini, kita akan bersama-sama tundukkan diri sebelum kita mendengar firman Allah. Kita mohon pimpinan Tuhan. Kita mohon Tuhan mengungkapkan kebenaran demi kebenaran dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari yang indah, terang, cerah pagi ini, kami datang untuk menyembah. Karena Engkau adalah Allah dan Tuhan kami yang Maha Kuasa. Engkau adalah Allah yang hidup, yang mampu memimpin dan mengabulkan setiap doa kami. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, mampu menyembuhkan kami, mampu menolong kami dalam setiap kesulitan dalam hidup ini. Dan Engkau juga mampu menunjukkan jalan keluar. Ikut ambil bagian dalam meluruskan akan perjalanan hidup kami semakin hari semakin indah dan bercahaya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi semua, kiranya Tuhan memberkati. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gidit Mazmur Bani Korah. Kita sudah belajar tentang Bani Korah. Betapa disenanginya tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Dan 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat 7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat, dan mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadapi Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telingamu, ya Allah Yakub. Selah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, sudah berulang kali kita membaca Mazmur pasal 84, dan pagi hari ini saya ingin memberikan judul. Saya paham Bani Korah, judul pertama. Yang kedua kemudian rumah Tuhan, dan yang sekarang yang ketiga saya ingin menyampaikan tentang berjalan semakin lama semakin kuat di tengah-tengah pandemi. Saat-saat ini masyarakat Indonesia sedang diributkan dengan adanya pandemi COVID-19. Sangatlah tepat pagi hari ini saya ingin membicarakan tentang Mazmur 84, di mana Allah bekerja untuk memelihara, mendorong, melindungi kita semua. Bahkan yang sampai pun Allah izinkan terkena, saya yakin Tuhan akan menyembuhkan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Mazmur 84 merupakan suatu lagu ziarah. Ziarah adalah salah satu praktek sebagian besar umat beragama yang memiliki makna moral yang penting. Kadang-kadang ziarah dilakukan ke suatu tempat yang suci dan penting untuk mengingatkan, untuk meningkatkan keyakinan,
dan iman yang bersangkutan. Tujuan dari ziarah adalah mengingat kembali, meneguhkan iman keyakinan, atau menyucikan diri, ingat dan kembali kepada cinta yang mula-mula. Ziarah berbicara juga tentang perjalanan yang jauh, apalagi khusus untuk bangsa Israel. Sebab tempat ibadah bait Allah hanya ada di Yerusalem. Dan Israel itu adalah negara kecil tapi cukup luas. Seluruh rakyat Israel di seluruh pelosok penjuru negara Israel harus pergi ke Yerusalem mengadakan ziarah. Kata ziarah adalah serapan dari bahasa Arab. Jika kita membuka kamus bahasa Arab, kata ziarah berasal dari kata kerja fi'il yang memiliki makna berkunjung. Sedangkan kata ziarah adalah bentuk masdar dari fi'il, yaitu makna dikatakan saya berkunjung kepada. Dari penjelasan di atas, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya kata ziarah memiliki makna berkunjung serta tidak ada pengkhususan penggunaan kata ziarah yang diartikan mengunjungi pekuburan. Nah, sehingga dia memiliki makna yang umum. Semua makna berkunjung pada masuk pada kata ziarah. Sehingga bila kita inginkan makna yang khusus, maka kita harus menambahkan kata yang lain. Contoh ziarah kubur. Maka arti kata ziarah tersebut adalah mengunjungi kuburan. Ziarah masuk dari bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia. Artinya adalah amalan ibadah yang bermakna hadir di hadapan pemuka agama, tempat-tempat agama, atau karena Indonesia ya akhirnya ditambah dengan kuburan mereka atau tempat-tempat yang disucikan dan terhormat untuk mengekspresikan kecintaan atau menggapai karunia spiritual. Kita lihat umpamanya seperti ziarah ke makam Bung Karno. Yang tidak kalah serunya juga ziarah ke makam Gus Dur. Mereka memiliki niat untuk mengenang kebaikan mereka, perjuangan mereka, supaya mendapatkan karunia spiritual ataupun mendapatkan mengekspresikan kecintaan mereka pada tokoh ini. Ziarah merupakan amalan mulia menurut agama Islam. Sepanjang sejarah kaum muslimin memberi perhatian khusus kepada ziarah. Amalan ibadah ini memiliki kedudukan istimewa bagi umat muslim, khususnya Syiah. Selain itu, ziarah juga memiliki manfaat-manfaat spiritual dan pahala yang katanya sangat banyak. Karena kedudukannya yang dianggap penting ini, maka amalan ini termasuk salah satu simbol dari mereka. Bagaimana dengan Yahudi? Menurut perjanjian lama, khususnya kitab Mazmur, memiliki pemahaman yang sama dengan mereka. Cuman bedanya saya lihat tidak kepada pekuburan, tempat ibadah, kepada hal-hal yang bersifat
ibadah kebaktian. Sebab pada aturan yang mengatakan siapa yang sampai bersentuhan dengan mayat dia akan najis. Maka ziarah di perjanjian lama tidak seperti yang difahami oleh banyakkan saudara kita muslim. Ziarah setiap orang Yahudi menurut ketentuan hukum pada waktu itu yang berlaku diharuskan pergi menyembah Tuhan ke bait Allah di Yerusalem. Paling sedikit 3 kali dalam setahun. Banyak peziarah pada waktu itu menemui kesulitan dalam menempuh perjalanan dari tempat asal mereka untuk tiba di tujuan, yaitu bait Allah di Yerusalem. Yerusalem tempatnya itu berbukit-bukit sehingga jalannya naik begitu tinggi dan kalau turun begitu curam. Mengingat perjalanan ini yang terjal dan jauhnya jarak yang harus ditempuh, Mazmur ini sedikit banyak menceritakan tentang ekspresi kerinduan umat Tuhan yang sangat mendalam akan hadirat Allah. Sehubungan dengan kerinduan ini yang mendalam, maka mereka pun akan bersemangat walaupun mengalami perjalanan yang kalau naik begitu terjal, kalau turun begitu curam. Bait Allah tempat kediaman Bapa di surga yang saat itu untuk berada di pelatarannya dan sujud di kakinya. Pemazmur menyadari bahwa hanya mereka yang punya visi, punya tekad, punya kesungguhan hati saja yang dapat melakukan perjalanan untuk berjumpa dengan Tuhan di bait Allah di Yerusalem. Bagi siapa yang dapat tiba di tempat tujuan setelah sebelumnya menempuh sebuah perjalanan panjang dan sukar ataupun sulit, bahkan dinyatakan sebagai melewati lembah baka yang ditakuti oleh banyak orang. Pada masa itu tidak ada jalan alternatif yang bisa ditempuh untuk menuju Yerusalem selain harus melewati lembah baka ini. Sekali seseorang melangkah memasuki lembah baka, maka ia baru paham dan mengerti suatu keadaan yang nyaman setelah ia tiba di ujung perhentian, yaitu ketika memasuki kota Yerusalem. Banyak orang yang gagal atau berjalan terseok-seok di dalam pengiringannya kepada Tuhan karena tidak menyandarkan dirinya pada kekuatan Tuhan. Maksudnya perjalanan dari tempat mereka ke Yerusalem bukanlah perjalanan yang mudah, bukanlah perjalanan yang gampang. Memang benar bahwa Tuhan tidak menjanjikan keadaan akan selalu sejuk dan nyaman di dalam pengiringan kita kepadanya. Namun Dia menjanjikan kekuatan bagi kita yang mau berjalan di jalannya dan dalam tuntunannya. Kegagalan menyandarkan kekuatan kita kepada Tuhan mengakibatkan penyesalan yang sangat mendalam ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan hati, bahkan cenderung turut melemahkan mereka yang berjalan dalam kesungguhan hati kepada Tuhan. Ingat bangsa Israel berulang kali menciptakan masalah bagi Musa karena Musa yang memiliki visi, bangsa Israel hanya mengikuti, maka berulang-ulang terjadi pemberontakan. Bukan hanya pemberontakan Korah, juga karena tidak ada makanan daging, juga tidak ada minuman atau air minum. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Namun ketahuilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus paham kenapa mereka begitu. Karena mereka hanya melihat hari ini saja tanpa melihat hari depan. Oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen paham
perjalanan hidup ini di dunia memang susah, memang sukar, memang sulit, memang tidak mudah. Namun oleh pertolongan Tuhan kita bisa masuk ke tanah Kanaan surgawi karena campur tangan Allah yang indah dalam hidup kita. Banyak orang memulai perjalanan imannya dengan baik, tetapi berakhir dengan kemerosotan, bahkan sampai kepada kejatuhan. Contoh dalam perjanjian lama, Simson. Saudara tahu Simson adalah seorang hakim dan mengawali pelayanannya, wah, demikian spektakuler, begitu baik, tetapi hidupnya berakhir sangat tragis. Raja Saul awalnya kuat dalam pengurapan, tetapi ketika mengalami hidup tanpa ketaatan, berakhir dengan kematian akibat tikaman pedang. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saya tidak mau hidup dimulai dengan kasih yang mula-mula dan berakhir dengan sia-sia. Seperti jemaat Efesus yang merosot imannya karena telah meninggalkan kasih mula-mula. Dan masih banyak lagi contoh yang bahkan tidak sedikit jumlahnya dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Sebab itu melalui renungan khotbah pagi hari ini, Tuhan mau agar kita hidup semakin kuat, semakin lama semakin kuat secara rohani. Jangan biarkan kakimu menjadi lemah dan terseok-seok. Ingatlah, ada Yerusalem yang harus kita tuju. Apalagi di saat-saat sekarang ini, di mana semua orang di seluruh dunia sedang mengalami krisis. Dan krisis yang awalnya menyangkut hanya krisis yang terkait dalam bidang kesehatan, yakni pandemi COVID-19 atau coronavirus, sekarang telah mempengaruhi banyak sektor, khususnya sektor ekonomi. Sehingga sekarang krisis ini sudah menjadi krisis kehidupan manusia secara global di seluruh negara, di seluruh dunia. Sehingga Bapak Presiden kita Joko Widodo menyikapinya dengan begitu hati-hati, tapi juga nampak keberanian yang diawali dengan ketelitian. Menyiapkan anggaran sampai triliunan rupiah, bahkan dengan hati-hati melarang, memberanikan diri melarang tradisi mudik, menghimbau supaya mereka yang ingin pulang tengok orang tua keluarga agar ditunda. Besok setelah selesai bencana corona ini baru diizinkan atau diadakan hari raya khusus susulan, supaya Bapak Ibu Saudara semua bisa bersilaturahmi dengan orang tua dan keluarga. Bahkan juga mengimbau supaya semua tempat-tempat ibadah bila memungkinkan untuk ditiadakan ibadah bersama di gereja atau di masjid, tempat ibadah yang lain. Untuk saat ini mungkin kita diarahkan boleh ibadah, namun harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, serta harus jaga jarak, sehingga yang kapasitas 150 hanya diizinkan 75 orang yang ibadah, yang 500 hanya diizinkan 250 orang yang beribadah. Bahkan selagi gencar-gentarnya untuk sementara waktu ibadah dilakukan di rumah saja dulu,
Karena corona memang suatu masalah yang sangat serius. Namun apabila situasi dan kondisi yang kita alami sekarang ini, saat-saat ini, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang berani menjamin. Tetapi kita memiliki jaminan dari Tuhan dan di dalam Tuhan bahwa kita akan berjalan semakin lama semakin kuat di masa-masa pandemi ini. Bagaimana kita agar dapat berjalan semakin lama semakin kuat di tengah pandemi? Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, berbahagia atau bersuka cita. Dalam Mazmur tadi 84 ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Amsal pasal 16 ayat 24 mengatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Firman Allah, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Jadi di sini manusia itu bahagia, manusia itu bersukacita, manusia itu merasakan ketenangan, manusia itu merasa nyaman. Kenapa? Karena firman Tuhan yang datang dalam kehidupan mereka. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati-hati ketika engkau menghadapi PSBB, pembatasan sosial berbasis besar. Saudara-saudara, jangan sampai patah semangatnya. Terus berusaha, semangat terus. Kenapa? Karena semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetapi hati yang sukacita, hati yang gembira adalah obat. Menurut kisah Alkitab, ada seorang yang bernama Kaleb. Kaleb adalah salah satu dari 12 orang yang dikirim oleh Musa untuk mengintai situasi dan kondisi Kanaan. Dari antara 12 orang pengintai, 10 orang memberikan pandangan yang negatif dan bernada pesimis. Namun Kaleb dan Yosua justru memberikan pandangan yang sebaliknya. Keduanya optimis dan percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Lihatlah apa kata mereka. Dalam Bilangan 13 ayat 30 berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bagaimana Kaleb bisa memiliki pandangan yang berbeda dari mayoritas pengintai lain? 12-2. Hanya 15%. Itu dikarenakan Kaleb tahu bahwa kekuatan Tuhan itu di atas kekuatan siapapun di bumi ini. Makanya Tuhan berbicara kepada jemaat bahwa roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu jangan takut dan jangan pesimis, kata firman Allah. Jika ia meletakkan kekuatannya di dalam Tuhan dan apa yang ia hadapi sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tidak ada satupun alasan yang bisa membuatnya takut untuk gagal. Dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-6 atau ayat 7,
bahwa kita sebagai orang percaya itu bukan menerima roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan keberanian dan hidup dalam ketertiban. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat selanjutnya tentang Kaleb. Marilah kita melompat ke depan untuk melihat sosok Kaleb 45 tahun kemudian. Saat itu Kaleb sudah tua, pada umur 85 tahun. Ia menerima janji Tuhan bahwa ia merupakan salah satu dari angkatan 45 tahun yang lalu yang berhasil masuk ke tanah Kanaan. Jadi ketika jadi pengintai, Kaleb umur 40 tahun. Sekarang 85 tahun. Dan Kaleb berkata demikian. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Jadi umur 85 sama 45 itu sama kuatnya. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, untuk keluar masuk. Yosua 14 ayat 11. Dengan kata lain, Kaleb mengatakan bahwa kekuatan dari Tuhanlah yang membuat dirinya masih sekuat 45 tahun yang lalu. Dia masih siap berperang dengan tenaga yang sama seperti dahulu. Oleh sebab itu, jangan sukacitamu itu bergantung kepada perkara yang duniawi. Mari kita bangun hidup kita supaya sukacita, kebahagiaan, kesenangan kita itu ada di dalam Tuhan. Karena itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Zerubabel berkata bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi oleh Roh Kudus. Jadi di sini kita melihat sebagai orang percaya, hiduplah selalu dalam kuasa Roh Kudus. Hidup selalu dalam kepenuhan Roh Kudus. Hidup selalu mengandalkan kuasa Roh Kudus. Hidup selalu dikuasai oleh Roh Kudus. Sukacitamu akan melimpah. Tidak banyak saja, tapi melimpah-limpah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita supaya memiliki semakin kuat, semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan. Yang kedua adalah milikilah senantiasa atau terus menerus atau setiap saat visi besar dari Tuhan. Mazmur 84 ayat 8, mereka berjalan semakin lama semakin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Terjalnya dan curamnya kondisi perjalanan menuju Yerusalem bukan hanya dialami oleh mereka yang hendak beribadah kepada Allah saja, tetapi juga dialami oleh mereka yang memiliki tujuan yang lain. Sebab memang situasi kondisinya seperti itu. Sulitnya kondisi yang harus dialami bukan mustahil, membuat orang-orang yang memiliki tujuan yang kurang jelas akan mengurungkan niatnya untuk pergi ke Yerusalem. Dan biasanya mereka pasti akan mengajak orang lain untuk bergabung dengan mereka yang membatalkan niatnya ke Yerusalem. Orang-orang yang fokus dan tujuan perjalanannya tidak jelas akan dengan sangat mudah untuk ikut terpengaruh dan turut membatalkan perjalanannya ke Yerusalem. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berhenti bermimpi atau memiliki visi, maka sebenarnya kita sudah siap untuk hidup dalam kekalahan. Yusuf sempat
dijuluki oleh kakak-kakaknya sebagai si tukang mimpi. Yang ditakuti musuh dari sosok pribadi Yusuf adalah bukan seberapa besar ukuran tubuhnya, melainkan ukuran impiannya yang luar biasa. Bukan karena Yusuf seorang yang senang berkhayal, melainkan ia adalah seorang yang menyandang, memiliki visi besar dari Tuhan. Itulah sebabnya musuh berusaha untuk menyetop langkah-langkah kakinya, karena mereka tahu akan ada sesuatu ledakan besar berupa penggenapan dari mimpinya. Dan terbukti jelas Yusuf mengalami kemenangan besar di ujung perjalanan hidupnya, menjadi orang kedua di negeri orang lain. Oleh sebab itu, mari saudaraku, jangan biarkan angin badai masalah yang menghentikan langkah-langkah derap kita untuk berjalan guna mencapai tempat tujuan yang Tuhan sudah tunjukkan. Tetaplah bersandar pada sauh yang kuat kalau kita sebagai kapal atau perahu, yaitu dengan cara memiliki visi yang kuat, yang besar, dan tetap terhubung dengan Yesus sang sumber kekuatan. Maka percayalah, akhir tujuan bukanlah sesuatu yang mustahil. Besar, tidak mustahil. Kenapa, saudara-saudara? Saya menemukan ayat di dalam kitab Yesaya pasal 26 ayat yang ke-7. Jejak atau jalan orang benar lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ini menurut bahasa Indonesia terjemahan baru. Namun menurut firman Allah yang hidup mengatakan demikian. Tolong saudara perhatikan, jalan orang benar tidak akan sukar ataupun penuh bahaya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang meratakan dan meluruskannya bagi mereka. Saudara-saudara, jelas firman Allah ini. Engkau hidup, Tuhan yang mengatur. Engkau hidup, Tuhan yang akan campur tangan. Engkau hidup, jangan takut, percaya, karena Dia yang Maha Kuasa akan meratakan dan meluruskannya. Oleh sebab itu tidak heran Mazmur 108 ayat 14 mengatakan, bersama dengan Allah kita melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Jadi saudaraku yang kekasih, sukacitamu ada di dalam Tuhan. Yang kedua adalah, marilah kita berjalan semakin lama semakin kuat. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Yang ketiga, ketahuilah kita hanya berjalan melintasi lembah Baka. Artinya hanya lewat, tentu tidak berhenti, apalagi tinggal di sana. Sesuai dengan firman Tuhan Mazmur 84 ayat 5 sampai 9. Untuk berjalan makin kuat, makin lama makin kuat, maka setiap orang harus melintasi lembah Baka. Melintasi artinya tidak berhenti di lembah itu, atau tidak akan tinggal di lembah itu, tetapi hanya melintasi, melewati untuk sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Tersirat jelas di sini kesulitan dan masalah yang kita hadapi saat ini, khususnya di seluruh dunia pada umumnya,
bahkan secara khusus di Indonesia, bukanlah tujuan akhir dari kehidupan kita. Selesai pandemi semua kita mati. Nah, semua orang atau orang-orang yang diam di rumahnya Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, dan manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan Yesus, yang berhasrat mengadakan ziarah, hanya akan melintasinya saja, hanya lewat saja. Tetapi perbedaannya bagi kita yang percaya adalah kita akan berjalan terus, semakin lama semakin kuat. Ada dua istilah yang digunakan untuk menjelaskan lembah Baka. Pertama, lembah Baka disebut sebagai the valley of weeping, lembah tangisan atau lembah air mata. Dan yang kedua, lembah Baka juga disebut dengan istilah Inggris the valley of the balsam tree atau lembah pohon balsam. Karena di lembah ini pada umumnya tidak ada pohon lain yang dapat tumbuh kecuali pohon balsam. Lembah Baka merupakan ekspresi simbolis dari kesedihan, kekeringan dan tangisan duka, dan juga banyaknya nyamuk di tempat itu. Sebab para peziarah akan menghadap Allah di Sion, di Yerusalem, harus melewati lembah Baka ini yang kondisinya sangat gersang. Banyak binatang buas, nyamuk yang akan menggigit mereka. Di siang hari panasnya sangat menyengat dengan tanah yang kering berdebu, sehingga seringkali membuat orang patah semangat dan juga frustasi sampai depresi. Mungkin saat ini Anda sedang berada di dalam lembah Baka yang seringkali membuat patah semangat kita, dan kemudian kita frustasi bahkan depresi. Hidup dalam dunia ini dianggap sebagai lembah Baka yang penuh dengan kesesakan, kekeringan, air mata, kesulitan, masalah selalu terjadi. Firman Allah memberikan jalan keluar jika Anda semua sedang dalam lembah Baka, yaitu pertama, kita harus merindukan, harus memiliki kerinduan untuk tetap berada di dalam rumah Tuhan, sama seperti pemazmur yang rindu berada di dalam rumah Allahnya. Ayat 3 dan ayat 5. Kerinduan bersekutu dengan Allah dalam rumahnya akan membuat kita menjadi orang-orang yang tenang. Ketenangan inilah yang akan membuat kita kuat melewati lembah Baka. Yang kedua, pujian kepada Tuhan harus selalu ada dalam kehidupan kita. Pujian yang keluar dari hati dan mulut kita adalah suatu kekuatan yang luar biasa. Sebab dalam pujian-pujian kepada Allah ada kuasa yang akan kita nikmati. Dia berpasukan melindungi kita. Dan ketika kita memuji Tuhan, tiba pada waktunya segala pintu penjara akan terbuka. Segala ikatan yang mengikat kita akan segera dilepaskan. Dan yang ketiga adalah melalui hal ini kita mengandalkan Allah. Ayat yang ke-6. Tidak ada yang dapat kita andalkan selain Allah saat kita berada dalam lembah Baka. Karena hanya Dia saja yang mampu melepaskan dan memberikan kemenangan kepada kita. Hanya kuasanya saja yang sanggup menghapuskan air mata kita. Ingatlah, bagi orang percaya lembah Baka dapat diubahkan menjadi lembah kehidupan yang baik. Lembah air mata dapat menjadi lembah yang penuh dengan mata air sukacita
dari Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini mungkin menggambarkan tentang keadaan lembah air mata, di mana situasi yang tidak menentu akibat pandemi COVID-19 ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari kemudian atau selanjutnya. Lembah air mata juga menggambarkan situasi dalam pergumulan. Mungkin kesulitan ekonomi, mungkin sakit penyakit yang sedang engkau alami, ataupun keterbatasan yang sedang kita alami, baik secara pribadi ataupun keluarga, dalam usaha ataupun pekerjaan. Tapi dengar firman Allah ini dengan sebaik-baiknya. Firman Tuhan menjelaskan bahwa kita hanya akan melintasi saja. Kita hanya akan lewat saja. Itu sebabnya jika kita percaya firman Tuhan dan menjadi orang yang suka berdiam di dalam rumah Tuhan, terus menerus memuji Tuhan dan kekuatannya di dalam Yesus Kristus, selalu berhasrat mengadakan ziarah, maka orang itu tidak akan tinggal di lembah Paka, tetapi hanya melintasi atau melewatinya saja. Artinya ada jaminan dan janji Tuhan bahwa kita akan sampai kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu Tuhan berikan kemampuan agar kita dapat berjalan semakin lama semakin kuat sampai menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu kita membaca Yesaya 46 ayat yang keempat. Firman Allah bagi saudara dan bagi saya, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu, aku menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, percayakan dengan kebenaran firman Allah ini. Pandemi akan berlalu, hidup kita berjalan semakin lama semakin kuat. Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukankah seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jadi secara teologis, lokasi lembah Paka ini menurut para ahli Alkitab kemungkinan besar adalah tempat yang sama dilewati oleh Raja Daud pada waktu dia memimpin pasukan berperang melawan orang-orang Filistin. Dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 23 sampai 25. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kartau. Dan bila engkau mendengar bunyi derat langkah di puncak pohon-pohon kartau, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara Filistin. 25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin itu mulai dari Geba sampai dekat Geser. Dalam ayat ini dijelaskan Raja Daud dan pasukannya harus melewati jurusan pohon-pohon kartau.
Pohon-pohon kertau jika diterjemahkan dalam bahasa aslinya menjadi baka. Dengan kata lain, Raja Daud dan pasukan Israel pun harus melewati situasi yang sama. Karena tujuan akhir mereka adalah mengalami kemenangan yang besar bersama dengan Tuhan, walaupun harus melewati lembah baka. Setiap orang percaya, dengar, Tuhan pasti izinkan kita melewati lembah baka sebagai tempat seleksi engkau untuk memiliki posisi rohani. Yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku, kita mengalami Tuhan Yesus ketika kita berjalan sesuai dengan janjinya. Dinamailah dia Immanuel, Allah beserta kita. Wahyu 1 ayat 9, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus, berada di pulau Patmos yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Rasul Yohanes dibuang di pulau Patmos untuk dipenjara. Dia mengalami penderitaan dan penyiksaan yang berat karena memberitakan Injil Tuhan Yesus. Di ayat ini Rasul Yohanes sedang memberikan kesaksiannya kepada kita bahwa apapun penderitaan dan kesulitan yang kita alami, kita adalah sekutunya, anaknya. Karena apa yang Rasul Yohanes alami, kita pun akan mengalaminya. Bahwa akhir dari penderitaan kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Baik itu nabi, baik itu rasul, hingga kita pada zaman ini, semua orang harus bergumul dan melewati kesusahan dan kesulitan, supaya pada akhirnya kita mengalami kemuliaan di dalam nama Tuhan. Kita bukan hanya sekutu dengan Rasul Yohanes di dalam kesusahan, tetapi juga kita di dalam kerajaan Allah, ketekunan menantikan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingat di Filipi 1 ayat 29 bahwa Allah menganugerahkan kita bukan hanya untuk percaya kepada Tuhan, tetapi juga untuk menderita bersama dengan Dia. Wahyu 1 ayat 1 mengatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Di tengah masa yang sulit ini, Tuhan sedang memberikan pewahyuan tentang siapa dirinya yang sebenarnya kepada kita. Pewahyuan dalam bahasa Yunani adalah apokalipsis, yang artinya apa yang sebelumnya tidak kelihatan menjadi kelihatan, atau disingkapkan sesuatu yang sudah ada namun belum kelihatan. Sama seperti Tuhan Yesus sudah ada sebelumnya, tetapi pada waktu disingkapkan, barulah kita dapat melihatnya. Rasul Yohanes adalah murid yang sangat dikasihi dan seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Seringkali bersandar di dada Tuhan Yesus. Tetapi dalam Wahyu pasal 1 ayat 1, Rasul Yohanes mengungkapkan bahwa dia mengalami pengalaman yang belum pernah dia alami sebelumnya dengan Tuhan Yesus, yaitu ketika dia mengalami masa-masa yang sulit. Rasul Yohanes mengalami Tuhan begitu nyata dalam hidupnya. Inilah yang Tuhan sebenarnya inginkan kita alami ketika kita ada dalam situasi yang sulit, yaitu mengalami Tuhan dan pewahyuannya yang nyata secara pribadi dalam hidup kita, agar kita dapat mengenal Dia dalam kebangkitannya dan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara-saudara,
tidak ada perang, tidak ada kemenangan, tidak ada pergumulan, tidak ada mahkota. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Ketika badai di lautan mengamuk, murid-murid mengalami penyingkapan dan pewahyuan tentang siapakah Yesus yang sebenarnya. Ketika mereka dalam situasi yang sulit, mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, yaitu pada waktu mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Di tengah-tengah badai yang mengamuk sedemikian rupa, Tuhan Yesus adalah Allah yang mengatasi segala sesuatu. Dan Dia ingin menyatakan dirinya dalam segala situasi dan kondisi krisis yang sedang kita alami, supaya kita dapat mengenal Tuhan dengan sebenarnya. Bagi bangsa Israel dalam Keluaran pasal 15 ayat 26 mengatakan, mereka mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan penyembuh, karena selama mereka berjalan di padang gurun tidak ada yang mengalami sakit sampai mati. Mereka sering memang ada yang sakit kemudian sehat, dan mereka kemudian kuat. Tuhan ingin menyingkapkan dan menyatakan dirinya dalam hidup kita secara khusus, supaya kita mengenal Dia secara pribadi. Pengenalan kita menjadi pengenalan yang lengkap, saudara-saudara. Matius 14 ayat 27, Tuhan menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Kita mungkin bisa mempunyai informasi yang banyak tentang Tuhan, tetapi akan jauh berbeda jika kita mengalami Tuhan sendiri. Ketika Tuhan datang dan menyatakan dirinya kepada kita secara pribadi, sangatlah indah. Matius 14 ayat 33, Tuhan senang jika kita mengenal Dia dan mengakuinya dalam hidup kita atas apa yang kita sendiri alami bersama dengan Dia. Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Di masa krisis seperti inilah Tuhan mau kita mengalami, yaitu mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kita, sehingga kita mengalami mujizat, mengalami terobosan baru, mengalami perlindungan Tuhan, mengalami penyediaan dan pemeliharaan Tuhan, dan hidup dalam kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya ingin menyampaikan yang kelima, yang terakhir. Bila kita membaca Lukas 22 ayat 31-32, di masa-masa yang sulit, iblis sedang menampi kita. Tuhan tidak pernah membiarkan sehingga iman kita gugur. Tuhan akan menyertai kita sehingga kita akan kuat dan bangkit kembali untuk menguatkan orang lain. Kita harus melewati masa-masa sulit, masa krisis, supaya pada waktunya kita menang. Kita akan menjadi berkat. Tuhan Yesus berdoa supaya iman Petrus tidak gugur. Jika Petrus berhenti maka dia gagal. Tetapi sebaliknya Petrus kembali bertobat setelah ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, sehingga imannya dibangkitkan kembali. Seperti doa Tuhan Yesus supaya dia menguatkan murid-murid yang lain. Amsal pasal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Seberapa banyak kita jatuh, namun ketika kita bangkit kembali, kita tidak akan gagal. Tuhan Yesus berdoa supaya kita bangkit dan tidak tinggal di dalam keadaan kegagalan kita, sehingga kita bisa bersaksi tentang kasih dan kuasa Tuhan, menguatkan banyak orang lain. Itulah sebabnya
Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, hanya Petruslah yang berani tampil dan berkhotbah di depan banyak orang, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus doakan. Jika kita mengalami kemenangan, maka Tuhan mau supaya kita bersaksi, menyatakan kemuliaan nama Tuhan, sehingga banyak orang menjadi percaya, dikuatkan, dan dibangkitkan imannya. Dalam kesulitan kita harus dengar berita dari sorga, kebangkitan, kesaksian, dan kemenangan. Sebab itu sharingkanlah kesaksian dan pengalaman saudara kita ketika kita berjalan semakin lama semakin kuat di tengah krisis ini. Apakah saudara-saudara mengalami pengenalan dan pemahyuan tentang Tuhan secara pribadi? Carilah Dia selagi kita hidup. Ia akan berkenan ditemui. Puji Tuhan. Mari kita akan tundukkan diri dan kita berdoa. Setelah kami mendengar firman-Mu, hati kami berkobar-kobar Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang memperhatikan dan mengasihi setiap anak-anak-Mu, setiap orang percaya, setiap umat-Mu. Apapun yang mereka alami, Engkau tidak akan tinggal diam. Yang lemah Engkau akan kuatkan, yang jatuh Engkau akan bangunkan, yang mengalami kekurangan Engkau akan cukupkan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini lawat umat-Mu, nyatakan kuasa-Mu dan kekuatan-Mu, bangunkan mereka untuk menjadi tentara Allah yang siap untuk bersaksi dimanapun berada, kapanpun mereka berada, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai kita ketemu lagi.